Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua di Road Money Podcast bersama saya Muhammad Faras Fadilsyah. Kali ini kita mau coba mendalami kembali nih arti dari buku ini, dari berbagai kisah ini. Insyaallah. Nah, dalam ajaran Islam ada banyak sekali bentuk perbuatan, sikap, atau bahkan mungkin ungkapan ini. Kalau dalam ilmu psikologi itu mungkin ungkapan empati gitu ya. Empati itu luar biasa, sangat bermanfaat bagi orang. Bahkan bisa jadi ketika kita mengungkapkan satu rasa empati, apalagi orang itu sedang memerlukan itu biasanya nggak akan pernah terlupakan. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada salah seorang di antara 3 orang sahabat yang tertinggal tidak mau ikut perang Tabuk gitu ya, namanya Ka'ab bin Malik. Kan itu sahabat ini kemudian dihukum oleh Rasulullah SAW, dihukum hukuman sosial gitu, dikucilkan, tidak diajak bicara dan bahkan istrinya pada akhirnya tidak boleh melayani dan lain sebagainya. Sampai diungkapkan serasa dunia itu yang luas ini serasa sesempit daun kelor istilah di kitanya. Tapi dia tetap bersabar dan pada akhirnya Allah menerima rasa taubatnya Ka'ab bin Malik ini. Ketika mendengarkan ayat yang menerima taubatnya itu, dia bersujud syukur dan kemudian dia memberikan hadiah kepada orang pertama kali menyampaikan berita turunnya ayat itu dengan pakaiannya. 2 pakaiannya diberikan, dua-duanya, dan hanya di rumah itu ada 2 itu, hanya dia pinjam pakaian temannya. Setelah itu dia pergi ke masjid menemui Rasulullah SAW. Nah, ketika itu Rasulullah sedang bersama para sahabatnya, dan ketika datang dia disambut oleh seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Dia berdiri mengucapkan selamat atas diterimanya taubatmu dan sambil merangkulnya. Nah, ungkapan empati ini dari Thalhah bin Ubaidillah ini yang kemudian ketika Ka'ab bin Malik menceritakan peristiwanya, itu dia mengatakan, dialah satu-satunya orang yang berdiri merangkul saya dan mengucapkan tahniah kepada saya. Dan hanya dia yang disebut, padahal setelah itu semua sahabat juga mengucapkan tahniah, mengucapkan ucapan selamat, tapi yang disebut hanya Thalhah bin Ubaidillah. Itu artinya momentum ketika kita mengungkapkan empati juga penting. Artinya ekspresi ingin membahagiakan dia, membesarkan hatinya itu sangat bermanfaat. Saya terkesan. Saya sampai disebutkan saya tidak akan pernah melupakan apa yang dilakukan oleh Thalhah bin Ubaidillah pada saya ketika dia menyambut saya untuk menemui Rasulullah SAW, mendengarkan ayat penerimaan taubatku. Jadi ini luar biasa. Makanya tadi saya sebutkan, idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia pada hati saudara kita, itu ibadah yang sangat besar di sisi Allah. Bisa jadi mengalahkan pahala sholat, pahala puasa dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam banyak hadisnya, ternyata untuk bisa membahagiakan orang itu banyak bentuknya, banyak caranya gitu. Misalnya Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu ayatnya, tahadau tahabu, saling memberikan hadiahlah kalian supaya sekalian saling mencintai. Semua orang kan senang kalau diberikan hadiah, dan biasanya dia tidak melihat ini isinya apa. Yang penting itu ungkapan empati, ungkapan perhatian kita pada seseorang, itu luar biasa hadiah. Maka Rasulullah tahadau tahabu, berikan hadiah, niscaya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Nah, ada satu peristiwa di masa Rasulullah SAW yang sangat menarik tentang memberikan hadiah ini. Di satu saat Rasulullah mendapatkan hadiah diberikan seseorang itu, ya, berupa satu kain yang bermotif gambar-gambar gitu. Dan Rasulullah melihat ini motif gambar-gambar ini kayaknya mungkin tidak sesuai dengan Rasulullah SAW. Motif ada gambar-gambarnya. Lalu kemudian Rasulullah memanggil, ya, sebutkan, aina Ummu Khalid, katanya. Mana Ummu Khalid?
Ummu Khalid ini sebetulnya anak kecil, ya, anak kecil dari Abul As. Yang anak kecil ini dulu lahir di Habasyah ketika orang tuanya dengan suami istri ini, Abul As ini, berhijrah ke Habasyah dan melahirkan anaknya namanya Ummu Khalid ini sebenarnya. Mana Ummu Khalid katanya? Kemudian didatangkan Ummu Khalid, kemudian diberikan kain itu kepada anak kecil ini, ya. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan sana katanya. Bahasa Habasyah artinya itu bagus pakaian ini. Sehingga anak kecil ini sambil ya berbunga-bunga kan mendapatkan hadiah kain dari Rasulullah SAW. Nah, ini contoh bagaimana Rasulullah SAW kepada anak kecil saja beliau ingin agar anak kecil itu ceria, bahagia gitu. Apalagi kita orang dewasa. Jadi cara yang pertama memberi hadiah. Ya, itu ungkapan dari idkhalus surur tadi itu, ya, bentuk idkhalus surur. Yang kedua, ibtisamah, senyum. Ya, jangan dikira kalau kita senyum pada orang ketika bertemu kemudian kita senyum itu tidak membahagiakan orang. Buktinya kalau kita ketemu dengan seseorang lalu kita cemberut, orang pasti sedih. Salah saya apa ke dia? Bertemu dengan saya dengan muka cemberut, ya. Lalu kemudian dia cari-cari hal yang negatif dan sebagainya. Karena itu benar Rasulullah menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum manismu di wajah saudaramu itu adalah sedekah. Ya, bahkan menjadi syiar para anbiya, ya. Sifat orang-orang beriman. Bahkan senyum itu bahasa orang berperadaban tinggi gitu. Bahasanya orang berperadaban tinggi itu selalu menjaga senyum ketika bertemu dengan saudaranya, ya. Dan ini seperti dalam penuturan salah seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ya. Dia menyampaikan kesaksiannya, ya. Kata beliau, sahabat ini, ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Rasulullah SAW tidak pernah tidak menyambutku, ya, sejak saya masuk Islam. Wala ro'ani, ya, dan tidaklah beliau melihatku, ya, illa tabassama fi wajhi, kecuali pasti senyum manis di wajahku. Ini luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW itu, ya, setiap sahabat bertemu selalu menebar senyum kepada setiap sahabat. Sehingga apa yang terjadi? Dari senyum Rasulullah SAW pada semua para sahabatnya. Semua para sahabatnya itu merasa orang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Karena setiap kali bertemu disambut dengan sambutan yang luar biasa itu, nggak dingin, tapi dengan sambutan sangat luar biasa. Senyum itu pasti. Jadi mudah memasukkan rasa bahagia kepada saudara itu dengan senyum aja udah Masya Allah, ya. Kemudian yang ketiga al-kalimatut thayyibah, ya, ucapan yang baik, ya, ucapan yang baik, ya. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, ya, hindari neraka itu, jauhi neraka walaupun dengan bersedekah dengan separuh kurma, biji kurma, ya. Famalam yajid, kalau nggak punya, fabi kalimatin thayyibah, yaitu dengan kalimah thayyibah, ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu juga bisa memasukkan rasa bahagia kepada seseorang. Sama seperti kalau kita berkata kasar, mencela, itu bisa menyakiti hati seseorang. Jadi membahagiakan hati seseorang itu ibadah yang sangat besar artinya dalam kehidupan. Makanya Allah juga memerintahkan juga terkait dengan kalimat thayyibah, itu ucapan yang baik. Wa qulu linnasi husna, ucapkan yang baik kepada manusia. Bahkan kalau bisa yang terbaik. Di ayat yang lain disebutkan Allah, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, sampaikan kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan yang terbaik. Kalau bisa yang milih diksi yang terbaik, ya. Bila perlu kita tahu gitu kesukaan orang ini apa, ya, sehingga kita bisa memilih kata-kata yang disukainya. Kalau orang ini misalnya
dia menguasai sastra atau punya perhatian kesukaan terhadap ilmu pengetahuan dan sebagainya, bisa kita carikan ungkapan-ungkapan yang terkait dengan sesuatu yang disukainya, dan itu berarti kita bisa memilih diksi yang terbaik untuk ini. Kemudian yang keempat, salam, mengucapkan salam itu luar biasa juga. Apalagi salam itu doa, maka tidak tergantikan ucapan salam ini, tidak bisa digantikan dengan yang lainnya. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kalau bisa lengkap tiga-tiganya. Kalau assalamualaikum dapat 10 kata Rasulullah, warahmatullah dapat 20, wabarakatuh dapat 30 pahalanya. Rasul memotivasi agar kita senantiasa saling mendoakan, dan ini salam ini tidak tergantikan. Karena itu jangan diganti ya dengan salam-salam yang lain, karena ini luar biasa ibadah kepada Allah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah mengajarkan dalam mengucapkan salam itu, ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal ataupun yang tidak kenal, ucapkan. Ya, karena salam itu bisa ya berarti empati, salam itu berarti perhatian, salam itu berarti ya orang ini mau baik sama saya. Ya, orang itu berarti menghormati saya, dan itu membahagiakan itu mudah, tidak harus dengan sesuatu yang dengan materi atau sesuatu yang berat, yang besar gitu. Dan yang kelima, yang terakhir ini adalah dengan bersedekah. Ya, tadi itu. Kalau memang orang itu memerlukan, ya kita ringankan bebannya, dan kita punya, kenapa tidak? Ya, dengan bersedekah. Ada ungkapan menarik dari Allah untuk memotivasi kita agar mau bersedekah kepada orang yang memerlukan. Allah menyebutkannya, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Ya. Berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang diberikan kepada kamu. Disebutkan harta Allah yang diberikan kepada kamu, supaya kita tidak merasa memiliki, tidak merasa berat. Oh, ternyata harta yang saya berikan kepada seseorang ini ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan hanya itu saja, di ayat yang lain Allah menyebutkan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan, kamu sedekahkan, pasti diganti oleh Allah.